Engkau memang baik, Engkau memang setia. Dan kami bisa melihat kebaikan dan kesetiaan-Mu itu dengan memberikan, mengirimkan, menyiapkan jemaat di tempat ini yang baik dan setia. Dan untuk itu kami semua bersyukur untuk kerjasama dan kemitraan kami jemaat-Mu, gereja-Mu dengan Tuhan selama 37 tahun. Terima kasih ya Tuhan. Teruslah bekerja melalui kami. Teruslah berkarya melalui kemitraan ini. Tuhan, kami serahkan waktu-waktu yang indah bersama dengan Tuhan selanjutnya. Di dalam tangan-Mu, bekerjalah Roh Kudus. Mulailah sebelum kami memulainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan. Saya hari ini terpaksa ketahuan satu rahasia lagi. Padahal maunya disimpan-simpan. Atas niat baik saya mau menyalami Asher. Ada Ibu Asher di belakang tadi sebelum Bu Lydia nyalami. Saya salami, saya mendapatkan dorongan mengatakan selamat melayani Pak, terima kasih. Loh kok dingin tangannya? Kok dingin tangannya? Nah, saudara baru tahu bahwa kalau urapan Tuhan di dalam setiap orang itu beda-beda. Kalau saya kena urapan jadi dingin. Ya artinya deredek. Memang berdiri di tempat ini tidak mudah. Soalnya saudara ketemu dengan saudara-saudara yang jauh lebih pintar, ada yang punya perusahaan 10, saya 1 aja nggak punya. Ya, ada yang mengatakan bahwa kalau dia bicara di perusahaannya 4 jam, 5 jam bisa nyambung terus, nggak pernah berhenti. Wow, saya nggak bisa kalau itu. Ya. Singkat cerita, ada cerita lelucon yang menggambarkan susahnya menjadi orang yang menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Pendeta itu panjang sekali. Sampai ada jemaat yang duduknya tidak terlalu jauh dari mimbar, keluar. Ditunggu-tunggu pendetanya pikir, kemana ya anak ini? Gak masuk-masuk. Masuk rambutnya udah pendek. Kenapa dia keluar ternyata bosen. Terus kemudian dia keluar lihat barbershop, dia potong rambut dulu. Dia bilang ini pasti pendetanya pasti masih lama ini. Kalau gini dilihat dari judulnya ini belum apa-apa, ini baru cerita di awal masih lama. Pendeta itu menyabarkan diri dan akhirnya menemui pemuda itu, kemudian dia memberikan nasihat, nak, lain kali kalau mau potong rambut sebelum ibadah. Tapi enggak kurang akal si pemuda ini. Dia bilang, Pak Pendeta, tadi rambut saya masih pendek Pak Pendeta. Ya gara-gara kamu panjang ngomongnya jadi panjang ini rambut, terlalu lama Pak Pendeta. Ya saudara tidak, saya hanya mengumumkan saudara di dekat-dekat sini tidak ada barbershop. Tapi saudara punya HP. Saudara tahu apa yang harus dilakukan dengan HP itu kalau saudara bosan. Oke, misteri hubungan gereja dan Kristus karena ini dalam rangka ulang tahun. Saya dikatakan pakai kata misteri itu bukan meniru film-film horor yang sekarang lagi marah. Dan kemudian saya kasih background hitam seperti ini supaya kelihatan misterius sedikit. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian adalah membahas suatu misteri yang di dalam Alkitab memang ditulis sebagai misteri. Ditulis dalam bahasa Indonesia rahasia. Tapi rahasia ini rahasia yang mendalam, tapi sekaligus rahasia yang indah dan merupakan inti dari iman kita, yaitu hubungan antara gereja dan Kristus. Saudara, kata misteri di sini itu bukan sesuatu rahasia yang nggak mungkin kita pahami.
Justru ini adalah gaya bahasa yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya, bahkan ada 18, ada yang menghitung sampai 20 kali kata misteri ini muncul dalam surat-suratnya Paulus, yang artinya yang dulu tersimpan, yang dulu menjadi rahasia dan sekarang terjawab oleh kehadiran Kristus dan Injilnya. Jadi setiap kali saudara mendengar kata misteri atau rahasia ini besar, kata Rasul Paulus, itu bukan berarti kamu pesta. Nggak bakal ngerti nggak kamu? Untuk musak bakpo gitu mau nggak ngerti, nggak bisa, nggak usah ngerti. Bukan itu. Tetapi dulunya memang tersimpan, tetapi terjawab, terbongkar, dijawab oleh Kristus dan Injilnya. Dan kita akan bicara soal hubungan itu, karena hubungan itu merupakan inti dari iman kita. Jadi kalau kita menjadi anggota jemaat seperti ini, menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, kita tidak hanya mengikuti satu set, satu perangkat aturan yang harus kita lakukan dengan ketat. Yaitu ada aturan-aturan yang kita harus taati, dan pada saat yang sama ada peringatan-peringatan yang harus atau larangan yang kita jauhi. Bukan hanya itu. Saudara-saudara harus paham hari ini sebelum pulang bahwa yang ditawarkan oleh Kristus itu adalah hubungan. Dan ini sangat unik untuk iman kita. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kekristenan itu bukan agama. Tapi kekristenan itu relationship. Kekristenan adalah relationship. Kalau saudara misalnya mengingat, ada 3 ayat yang saya ingat, Wahyu pasal 3 ayat 20. Dikatakan, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan sedang mengetuk. Apabila kamu mendengarnya dan kamu membukakan pintu itu, aku akan mendapatkan kamu dan aku akan makan bersama-sama dengan aku, dan kamu akan makan bersama-sama dengan aku. Nah, kalau ini bagus Pak firmannya soal makan minum. Bagi saudara yang suka makan minum. Tapi ternyata memang di Alkitab makan itu merupakan waktu untuk fellowship. Kalau saudara lihat para murid makan pada malam terakhir bersama Yesus. Para murid makan ikan bakar di pinggir pantai setelah penyaliban kebangkitan Kristus. Dan hubungan ini ditawarkan kepada kita. Mendekatlah kepada Tuhan, maka kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8. Matius 8 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Semua ayat-ayat seperti itu menawarkan relationship. Apakah saudara sudah memiliki relasi yang begitu indah bersama dengan Tuhan? Karena itu yang Dia kehendaki. Dia ciptakan kita manusia dengan kemampuan untuk berelasi dengan sesama kita, tetapi lebih dari itu, berelasi dengan Tuhan sendiri. Dan untuk menjelaskan relasi itu, Alkitab banyak sekali menggunakan perumpamaan atau dalam bahasa yang lebih kerennya metafora. Kenapa saudara harus belajar 37 tahun, mosok perumpamaan terus, misalnya metafora, kan bingung. Nanti kalau didengarkan dari jemaat tempat lain kan, jemaat MDC bisa ngomong. Tapi ditanya, metafora itu apa? Makanan apa? Metafora adalah lukisan atau kiasan yang menjelaskan satu pengertian berdasarkan persamaan atau perbandingan. Wangel pisan wis. Ya pokoknya kiasan gitu, kiasan untuk menceritakan atau menjelaskan sesuatu yang susah untuk atau yang punya persamaan dengan sesuatu konsep yang susah untuk dijelaskan secara langsung. Metafora yang pertama atau kiasan yang pertama, mempelai Kristus. Efesus 5 ayat 25 sampai 26 saya bacakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya
dengan cemerlang, saya garis bawahi, bukan garis bawahi, saya kasih bold, dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Akhirnya ditutup dengan Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar. Ini disinilah kata misteri itu muncul. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Ada 3 metafora. Yang pertama adalah mempelai Kristus. Untuk itu kita masing-masing ada 3 subjudul yang saya ingin bahas. Sebagai mempelai, Kristus sudah menunjukkan kasih dan pengorbanan. Kristus mengasihi gereja atau jemaat sampai menyerahkan nyawanya. Tindakan kasih yang tertinggi ini mengungkapkan kedalaman komitmen dan kepeduliannya kepada kita. Saudara, saya menjadi pengikut Kristus bukan hanya karena percaya ajarannya, tetapi karena percaya apa yang sudah dilakukannya buat kita. Karena kasihnya pada saya, sekarang saya punya modal untuk mengasihi orang lain. Terutama orang-orang yang Tuhan berikan kepada saya sebagai orang-orang yang dekat dengan saya. Karena kasihnya sudah terbukti dengan pengorbanannya. Dan saya sudah menerima kasih itu, maka saya bisa membagikan kasih. Karena saya punya modal kasih tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, penyucian dan kekudusan. Ini saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Seringkali dalam hidup saya sebelumnya, saya berhenti kepada iman di mana saya percaya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saya percaya bahwa karena iman saya itu saya diselamatkan dan saya tidak harus masuk neraka. Kemudian berhenti di situ. Padahal ayat firman Tuhan itu mengatakan bahwa kita ini adalah mempelai Kristus dan sedang dalam proses untuk dijadikan menjadi individu-individu yang lebih baik, yang pantas menjadi mempelai Kristus. Sehingga pada saat yang baik nanti Kristus akan datang menjemput kita sebagai mempelai Kristus untuk bersekutu selama-lamanya bersama dengan Dia. Seringkali kita hanya memahami Injil itu separuh, selamat tok, selesai, berhenti di situ. Padahal kita perlu diproses. Jadi proses itu penyucian dan kekudusan itu melalui firman-Nya dan roh-Nya yang membersihkan dan menguduskan kita, membuat kita layak untuk berdiri di hadapan saya. Itulah sebabnya firman Tuhan bicara soal firman seperti cermin. Kalau saya melihat penampilan saudara sekarang ini, saya hampir percaya bahwa 100% saudara hari ini sudah lihat cermin. Karena yang saudara tampilkan itu menunjukkan saudara sudah memeriksa wajah dan penampilan saudara sendiri. Bahkan mungkin ada yang lebih dari satu kali lihat cermin. Dan cermin itu merupakan gambaran dari firman Tuhan yang sangat dibutuhkan oleh seorang mempelai yang menyiapkan untuk dijemput oleh mempelai pria, mempelai laki-laki. Sekarang saya ajak saudara berpikir. Misalnya Tuhan memberitahu kita dengan jelas dan tidak mungkin salah bahwa Dia akan datang lagi untuk menjemput kita 1 bulan dari sekarang. Saudara mau apa? Yang pasti saya sudah tidak mikir kerja lagi. Yang pasti saya tidak mikir untuk sekolah lagi. Karena semuanya segera berakhir. Tapi saya akan menyiapkan diri sebagai satu individu, satu orang sebagai pengikut Kristus yang pantas bagi penyebutan sebagai mempelai wanita yang cemerlang, tanpa cacat,
tanpa kerut, dan sebagainya. Apakah ini yang selalu kita pikirkan dalam perjalanan iman kita? Apakah kita membiarkan Tuhan memproses kita, membersihkan kita, untuk menguduskan kita supaya kita layak untuk berdiri di hadapannya? Saudara yang menjawab sendiri. Dan subtopik yang ketiga adalah kesatuan dan keintiman. Kita dipersatukan dengan Kristus, kita berbagi dalam kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Seperti pernikahan atau perkawinan itu dua orang menjadi satu yang tidak terpisahkan. Demikian juga secara spiritual kita tidak terpisahkan oleh Kristus. Baik di dalam kehidupannya maupun dalam kematiannya, dalam penguburannya, dan dalam kebangkitannya di antara orang mati. Itulah sebabnya kita melalui proses baptisan. Itulah sebabnya kita mengalami baptisan secara fisik. Yang namanya sakramen. Sakramen itu apa sih? Saya tidak bisa menerima saja gitu tanpa harus menyelidikinya. Sakramen itu adalah seperti seorang yang napak tilas. Napak tilas itu apa? Mengulangi kembali peristiwa rohani yang rumit itu melalui satu kejadian atau langkah-langkah lahiriah untuk menggambarkan konsep yang susah. Sudah ngerti enggak? Enggak ngerti ya sudah, saya bilang susah kok. Nah, artinya gini, bukan gitu. Artinya begini, dalam peristiwa baptisan, sebetulnya saya enggak ngomong baptisan tadi. Ya sudah, baptisan itu kan saudara dan saya bersama Kristus dikuburkan untuk kemudian dibangkitkan kembali. Itu untuk mengingatkan kita. Bukan berarti itu harus melalui secara lahiriah harus melalui itu supaya kita bisa masuk surga. Enggak. Penjahat yang disalibkan di sebelah kanan Yesus itu enggak pernah dibaptis, tapi dia bisa bersama-sama Kristus di surga nanti. Kita tidak perlu, itu bukan syarat mutlak. Bahkan tidak, ya sebetulnya saya juga dulu, jadi teringat masa-masa lalu nakal-nakalnya saya kalau enggak mau dibaptis. Saya mencoba untuk mengatakan bahwa baptisan saya yang dipercik itu sudah cukup. Berdebat dengan Kak Yer, bolak-balik. Sampai akhirnya ketika saya mau dibaptis, karena ketaatan saya kepada kepemimpinan gereja, saya dibaptis oleh 5 orang. Iya, salah satu yang saya lemparkan dalam bentuk juk. Karena saudara yang tidak mau dibaptis, saudara bisa pakai juk ini, tapi jangan ke saya, wong saya ngajari. Saya bilang, kalau gereja ini membaptis orang diselam, kalau sak dengkul masuk, sudah sah belum? Bu Lydia? Tidak berani jawab. Sudah sah belum? Ya belum lah, gitu kok itu namanya selam. Kalau sepinggang, sah belum? Belum. Kalau seleher? Belum. Kalau sedahi? Belum. Yang penting atas basah, kan gitu ya. Makanya langsung aja atas basah gitu. Ya, tapi itu perdebatan kusir saja. Debat kusir. Baik kesatuan dan keintiman, bila kita dipersatukan dengan Kristus, kita harus mau rela mengalami apa yang Kristus lakukan, tetapi secara sakramen, secara lahiriah melalui baptis selam. Yang kedua, metafora yang kedua, tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Apa artinya? Yang pertama, keragaman dan kesatuan. Setiap saudara punya sesuatu yang berbeda dari yang lain.
Dan karena perbedaan itu maka saudara bisa saling bekerja sama untuk membangun jemaat dan gereja ini. Sebelum lupa, saya memberikan apresiasi yang terbesar pada saudara yang sudah terlibat dalam kepanitiaan ke-37 ulang tahun ini. Mau tepuk tangan boleh? Ya, seringkali pekerjaan-pekerjaan besar itu kalau sudah selesai tidak ada orang lagi yang mengingatnya. Yang mengingat hanya yang sudah bekerja keras dengan jerih lelah yang luar biasa. Dan dengan keragaman dan kesatuan ini gereja berdiri di atas individu-individu yang beragam. Masing-masing diberi karunia dan dipanggil untuk melayani dengan cara yang berbeda. Tapi kita dipersatukan sebagai satu tubuh dalam Kristus. Masing-masing punya keunikan tersendiri dan tidak tergantikan. Dan pasti punya talenta, punya sesuatu untuk diberikan sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan kita berada dalam satu jemaat seperti ini, menjadi satu kesatuan, satu tubuh berbeda, tapi tetap satu. Saya itu merasa susah kalau saya harus mengenal saudara, semua saudara. Itu yang saya pikirkan. Kalau menjadi satu tubuh, berarti saya harus kenal satu-satu saudara. Nggak bisa. Saya lihat lagi dalam tubuh saya, kalau lihat tangan ini, jarinya, ya jari ini cukup mengenal jari-jari yang lain dengan akrab. Jari ini tidak perlu terlalu mengenal lutut. Tetapi pada waktu lutut perlu ditolong, jari ini bisa menolong lutut. Tidak perlu nempel di lutut. Nanti nyalaminya gimana? Gini kan susah kan nyalami gini jarinya di atas lutut. Enggak perlu. Nah, dengan demikian kalau kita membuat jaring-jaring, jaring itu satu simpul itu berhubungan dengan 4 simpul yang lain misalnya. Ya simpul yang jauh mungkin tidak terlalu kenal, enggak apa-apa. Tetapi tergabung dalam satu jaring yang utuh. Kemampuan kita untuk mengenal dan dekat dengan orang itu tidak banyak orang yang punya kemampuan untuk mengenal banyak orang. Walaupun ada yang punya kemampuan seperti itu. Tetapi apapun perbedaan, apapun kelebihan dan kelemahan kita pakai. Saya kalau dulu melayani sebagai usher juga pernah. Saya akan layani, saya akan berikan salam sambil menyelipkan doa singkat kepada orang-orang tersebut. Setelah jadi usher, saya mengatakan ini bukan untuk membanggakan pekerjaan sendiri, tetapi supaya mendorong saudara untuk menemukan tempat saudara di dalam jemaat lokal di tempat ini. Sehingga nanti setelah ini saudara mau tahu saya mau terlibat lebih lagi dalam pembangunan tubuh Kristus dalam jemaat lokal MDC tempat ini. Silakan. Nanti pasti ada orang-orang yang bisa mengarahkannya. Saudara, usher, melayani anak-anak juga pernah. Sampai harus belajar ventriloquist, memainkan boneka tanpa menggerakkan bibir. Tapi enggak jadi karena begitu boneka itu bisa ngomong sendiri, anak-anak jadi nangis semua, takut semua. Ya wis, ya gimana? Ya terus jadi IO sama Bu Lydia ini 4 tahun. Ya lihat yang kurang apa, gitu. Yang kurang di sebelah situ ada lampu yang mati, sudah 6 bulan, saya lihat lagi sekarang 2 lampunya yang mati. Nah, dan sekarang ya tugas saya memberitahu, masuk saya yang bongkar, kalau saya yang bongkar mati semua. Baik, saling tergantungan, kita saling bergantung satu sama lain untuk pertumbuhan dan dukungan rohani. Ya, saudara kalau ada orang lumpuh, misalnya lumpuh separuh kaki ini lumpuh,
Ada dua masalah besar, karena kita saling bergantung. Saudara, kalau kaki saya lumpuh sebelah kanan, bukan saja saya tidak bisa bergerak, tapi kaki kanan yang lumpuh ini menjadi beban ekstra bagi seluruh tubuh. Lebih baik tubuh ini tanpa ada bagian yang lumpuh ini. Saudara tahu, kelumpuhan kita sebagai bagian dari jemaat ini, itu menjadi beban bagi orang lain yang tidak lumpuh. Oleh karena itu saya mendorong saudara memikirkan, pelayanan apa yang bisa saudara lakukan. Kalau saudara berdoa, berdoalah untuk jemaat ini. Dan bergabunglah dengan tim doa supaya bisa dikoordinir bagaimana saudara bisa dilatih untuk berdoa, syafaat, untuk berdoa untuk orang lain. Tidak ada orang yang bisa berkata, aku tidak butuh kamu. Ya. Dan semua itu bergerak di bawah Kristus sebagai kepala. Kristus adalah kepala tubuh karena ia memimpin kita dalam tujuan dan rencananya. Pertanyaan buat saudara, siapakah yang kau izinkan menjadi kepala dalam hidupmu? Siapakah yang mengarahkan hidupmu? Janganlah menunjuk diri sendiri untuk mengarahkan hidupmu. Karena kita tidak tahu arah yang benar. Maka kita perlu menjadi bagian dalam tubuh Kristus, di mana Kristus menjadi pemimpinnya. Dan kalau saudara tahu jemaat, sekalian tahu, siapa yang punya jemaat ini, siapa yang punya gereja ini, enggak perlu risau, tidak perlu takut akan masa depan gereja. Karena gereja ini milik siapa? Ada yang punya. Saya pernah ketemu dengan seorang yang jadi mentor saya, namanya Jenderal Jerry White, seorang jenderal Amerika Serikat, aktif dari para navigator. Dia ngomong, never speak ill about the body of Christ. Jangan pernah ngomong jelek tentang gereja Tuhan. Because one day you will meet its owner. Karena sebentar lagi atau satu kali saudara akan ketemu pemiliknya. Celakalah kita kalau ketemu sama Tuhan pemilik ini dan kita sudah ngomong jelek tentang gerejanya. Karena kita percaya gereja ini adalah miliknya. Dan kita adalah anggota-anggotanya. Yang penting kita bekerja sesuai dengan talenta, sesuai dengan bagian kita. Ada seorang hamba Tuhan yang konseling dengan saya itu dari tempat ini. Saya itu enggak senang jadi bemper terus Pak. Jadi bemper terus, mesti kalau ada apa-apa saya yang kena, saya jadi bemper. Terus kamu mau jadi apa? Tempat duduk diduduki terus. Dia lagi mikir, ya enggak enak juga ya Pak. Ya kalau karunianya pada waktu itu untuk jadi bemper, ya jadilah bemper yang paling bagus gitu loh. Ya kan, semua itu ada bagiannya. Dan metafora yang terakhir, pokok anggur dan ranting-rantingnya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus. Kita harus tetap dalam persekutuan yang dekat dengan Yesus agar dapat berkembang secara rohani. Kata tinggal di sini selalu dan selalu punya makna 3, yaitu disiplin dalam doa, disiplin dalam firman, dan disiplin dalam keterlibatan dalam komunitas. Selalu. Kita tidak mungkin bisa berkembang dan tumbuh secara rohani tanpa doa dan firman Tuhan. Saya katakan tadi jelas firman itu mengarahkan kita. Dan firman Tuhan atau Alkitab adalah kitab yang paling interaktif di dunia. Loh, kok bisa gitu? Sekali lagi, kitab yang paling atau buku yang paling interaktif di dunia. Kenapa? Ini rahasianya. Karena ketika kita membaca buku itu, penulisnya ikut menjelaskan
Penulisnya ikut menjelaskan maksudnya. Dan itu kita butuhkan sebagai makanan rohani. Saya baru disadarkan kembali ketika hari pertama, kedua, ketiga lihat cucu saya. Baru lahir 1 hari, hari kedua, hari ketiga. Bayi sekecil itu yang 3 kilo, itu kalau mau minta makan, minum, berteriak sampai seluruh tetangga dengar. Sampai saya juga malu, jangan keras-keras, nanti dikira ini dianiaya, apa. Pokoknya saya enggak bisa nirukan. Dengan sekuat tenaga dia menjerit minta makan dan minta minum. Dan kalau Tuhan menggunakan metafora itu sebagai makanan firman Tuhan, kapan terakhir kali kita menjerit kepada Tuhan, Tuhan feed me, Tuhan berikan aku makanan yang aku butuhkan. Mungkin kita perlu belajar kembali untuk mendisiplinkan diri dalam doa, firman, dan komunitas. Tidak ada orang akan menjadi orang yang lebih dewasa secara rohani tanpa komunitas. Tidak bisa saudara membuat keputusan, saya mau jadi pertapa di atas puncak gunung, supaya saya fokus kepada Tuhan saja. Tidak bisa. Kamu mau minta apa? Saya minta sabar. Gampanglah Tuhan kasih sabar saudara. Saudara akan dikasih pasangan hidup yang menjengkelkan. Dan tidak boleh diceraikan. Itu akan membuat saudara sabar. Enggak ada pilihan lain kan? Kalau enggak mau mengadu kepala, enggak usah senggol-senggol gitulah. Mau adu kepala silakan. Benjut sama-sama benjut. Ya artinya bocor sama bocor, ya kan? Kalau ada dalam kontak ada satu orang yang itu lagi, puji Tuhan dia masih hidup. Berarti itu berkatnya jatuh ke kamu. Walaupun saudara kamu sudah label dengan bahasa internasional, bencekno. Enggak apa-apa, Tuhan izinkan itu untuk supaya kita bertumbuh secara rohani. Topik yang kedua adalah berbuah. Buah ini adalah hasil alami dari hubungan yang hidup dengan Kristus. Menunjukkan karyanya dalam diri kita. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kalau berhubungan tubuh pasti ada hasilnya. Hasil itu hasil alamiah. Kita kalau bergaul erat dengan Tuhan melalui doa, melalui firman-Nya, dan melalui keterlibatan kita dalam komunitas, dalam hal ini kontak. Maka kita akan berbuah. Buah apa namanya yang muncul dari ranting yang tidak melekat pada pokok anggur? Kok angel sih Pak pertanyaannya. Buah apa yang muncul dari ranting yang tidak melekat pada pokok anggur? Saya jawab, buah palsu. Jual palsu. Jadi kebahagiaan saudara yang saudara palsu dengan senyuman itu, mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Karena kalau kita baca Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Dan yang terakhir adalah ketergantungan dan pertumbuhan. Menegaskan kebutuhan kita untuk tetap berada di dalamnya untuk vitalitas, kegairahan hidup ini, dan efektivitas rohani. Karena di luar Kristus kita tidak dapat menghasilkan apa-apa. Di luar Kristus, we can do nothing. Penutup. Hubungan antara gereja dan Kristus memang sebuah misteri, tapi tidak lagi. Karena kehadiran Kristus memberikan jawaban akan adanya hubungan yang kaya dan bermakna dan indah. Sebagai mempelai Kristus, kita sangat dikasihi dan dihargai. Kita sekarang punya modal untuk mengasihi dan menghargai orang lain.
sebagai mempelai Kristus, kita dalam proses menjadi lebih baik. Coba sekarang tanyakan kepada sebelahmu, aku sama tahun lalu bagus, baik mana? Baik mana? Jangan dijawab. Jangan jawab, bilang aja, kamu masih dalam proses. Berikan, kamu masih dalam proses. Kasih tahu sebelahmu. Ya. Dan sebagai tubuh Kristus kita dipersatukan dan saling tergantung dengan Kristus sebagai kepala kita. Marilah jemaat sekalian kita mau melibatkan diri lebih baik. Tidak hanya duduk 1 minggu, 1 kali, 1,5 jam, kemudian pulang. Bukan untuk keuntungan organisasi gereja, tetapi untuk keuntungan saudara. Karena kalau kita tidak melekat, kita tidak punya akar yang kuat di dalam gereja lokal seperti ini, saudara, pertumbuhan rohanimu akan terhambat. Dan sebagai ranting-ranting pokok anggur kita mendapatkan hidup dan penghidupan dari Dia untuk menghasilkan buah yang mencerminkan karakternya. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya akan memberikan metafora yang terakhir. Bertahun-tahun saya menganggap diri saya sebagai seorang pelacur yang mengkhianati kasih Tuhan, yang seharusnya dihukum mati dengan dirajam. Satu kali ada seorang wanita yang diseret untuk dihukum mati karena dia berprofesi ketahuan sebagai pelacur. Raja pada waktu itu lewat dan karena belas kasihannya, dia mengampuni wanita pelacur tadi. Dan saya bertahun-tahun merasakan bahwa itu diri saya yang diampuni dari kematian karena kesalahan-kesalahan saya begitu banyak yang tidak mungkin saya akan bersihkan dengan kekuatan sendiri. But that is not the end of the story. And the end of the story blow my mind. Dan akhir cerita ini membuat pikiran saya meledak. Yang berikutnya adalah, wow, yang berikutnya adalah, dia angkat pelacur itu menjadi permaisurinya, menjadi mempelainya, menjadi mempelai wanitanya. And that is who we are. Itulah yang kita alami. Kalau dia sudah begitu baik dalam hidup saudara dan hidup saya, yang dia minta adalah kita melibatkan diri, menjalin koneksi, menjalin relasi dengan dia. Bukan supaya memuliakan namanya, bukan itu. Dia sudah terlalu mulia untuk dimuliakan lagi dengan keterlibatan kita. Supaya
ada buah-buah rohani yang lahir dari kehidupan kita. Supaya kita makin disucikan, makin menjadi seperti Kristus. Supaya ketika saudara melihat ke belakang nanti, di masa yang akan datang, saudara melihat bahwa saudara sudah dibersihkan sendiri oleh firman itu. Dan saudara sudah dilatih oleh teman-teman saudara yang mencekno itu. Supaya saudara memiliki karakter seperti Kristus. Please, let him do it for you. Tolonglah. Berikan kesempatan dia menyentuh hidupmu seperti pembuat keramik, seperti penjunan, dan kau adalah tanah liatnya. Caranya bagaimana? Immerse yourself in the words and prayer. Immerse itu seperti busa yang dimasukkan ke dalam air. Immerse yourself in the works of the Lord, in the works of the church. Libatkan dirimu dalam pekerjaan-pekerjaan gerejanya. Dan izinkan dia membersihkan kotoran-kotoran kita dari dalam keluar. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ini kami. Mungkin saja Tuhan, sebagian besar dari kami pura-pura tidak dengar ada ketukan pintu. Dan kami tidak pernah berpikir membukakan itu dalam hati kami. Dan sekarang kami dengar. Ternyata masih ada ketukan itu. Terima kasih untuk kesetiaanmu tetap mengetuk pintu hati kami. Engkau tidak meninggalkan kami walaupun kami sudah menelantarkan ketukan pintu itu. Kami mau bukakan pintu itu sekali lagi ya Tuhan. Supaya Engkau masuk dan mendapatkan kami dan let's have dinner together Lord. Mari makan bersama-sama dengan aku dan Engkau bersama aku bersama dengan Engkau. Berapa di antara saudara yang sudah membukakan pintu itu dan sedang menikmati hubungan itu? Tanpa saya lihat, silakan angkat tangan dan akui di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu berapa tangan yang diangkat, tapi bersukacitalah saudara berada di tempat yang benar, melakukan hal yang benar. Dan siapa saudara yang mau menikmati hubungan yang intim itu, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi engkau dan sekarang kau mau meresponsnya dengan kasih Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, aku mau bukakan pintu hatiku itu ya Tuhan. Sampai nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu dan hidupmu dipermuliakan di dalam nama Tuhan. Hanya untuk karena anugerahnya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarkan firman ini termeterai. Amin. Amin.